ada kalimat maradun. Marid. Maridun, marid. Ada daun, ada maridun. Ada hadis likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dawa. Dan kalau marid beda lagi. Katanya kalau daun mah biasanya penyakit badan, gitu kan, batuk, masuk angin, penyakit zahir lah, gitu kan. Penyakit zahir disebutnya daun, penyakit. Tapi kalau penyakit hati disebutnya marad. Maridun, penyakit hati. Di dalam Quran ada fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya itu maradun, ada penyakit. Yang akan kita bahas pada kali ini mungkin tidak akan membahas penyakit zahir, penyakit badan, tapi insya Allah sedikit beberapa yang akan disinggung tentang penyakit hati. Katanya penyakit hati itu banyak, ada 43 macam penyakit hati. Tapi yang akan disinggung di sini mungkin ada 2 aja. Yang pertama nifak, penyakit hati itu nifak. Yang sering kita tidak sadari, nifak itu adalah munafik. Yang sering kita tidak sadari bahwa kita itu sedang munafik. Seperti halnya kita di depan teman kita itu wajahnya itu seri-seri, tapi di belakang kita ngedumel gitu kan, itu munafik gitu. Punya wajah dua gitu, zul wajhain gitu kan. Punya wajah dua, di depan begini, kalau di belakang begitu. Dan bukan itu saja, terkadang kena di dalam ibadah kita terkadang munafik. Munafik gimana? Kalau bersama-sama mau bukan, gitu kan? 4 rakaat gitu duha gitu. Tapi kalau lagi sendiri di rumah boro-boro duha gitu kan, itu munafik juga. Munafik kita kepada siapa? Allah. Di depan banyak orang wajahnya begini, tapi ketika di hadapan Allah kita sedang sendirian gitu kan, kita berbeda lagi. Kita terkadang munafik. Makanya ada doa ketika kita membuang air. Setelah buang air itu di dalam hati disunatkan doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji ma fawahish. Lain juga mengatakan nazina. Allahumma tahhir, ya Allah bersihkan qalbi, hati, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin, dan semoga ya Allah jaga farji, kemaluanku ini, minal fawahish, dari perbuatan fahsya, zina dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat kemunafikan. Amin. Idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana, wa idza, satu lagi apa? Idza wa'ada, apabila janji ingkari, idza tumina, apabila dipercaya khianat, wa idza hadatsa, apabila berbicara dia berbohong. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Tapi kenyataannya kebanyakan kita itu terkadang di depan orang kita wajahnya begini, tapi kalau di belakang kita beda lagi. Itu kemunafikan. Na'udzubillah, kita selamat. Mudah-mudahan Allah diselamatkan, kita diselamatkan dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, munafik itu adalah ria. Munafik, penyakit hati yang kedua adalah ria. Ria itu apa? Awas, jangan diartikan beramal. Apa ria itu? Yang tahu kita itu apa? Al-amal li ajlin nas, gitu kan, beramal karena manusia, gitu kan. Bukan itu ria. Tarkul amal li ajlin nas. Ria itu adalah meninggalkan amal karena manusia. Contoh, saya tidak doa, kenapa tidak doa? Takut ria. Ria itu. Ria. Sedekah, takut diomongin orang, takut ria gitu kan. Ria justru itu ria. Itu sedekah, enggak mau kelihatan orang, takut ria gitu kan. Itu ria. Ria itu ikut tarkul amal, meninggalkan amal karena apa? Karena manusia. Jadi kalau tidak mau ria, jangan ada manusia. Jangan begini,
Tidak sedekah, takut di takut diomongin orang, takut dirinya kelihatan orang, itu ini. Kenapa tidak ke masjid, tidak berjamaah, takut riya, itu dia. Karena manusia itu. Karena meninggalkan amalnya itu karena takut diomongin orang, karena takut dijelek-jelekin orang. Kalau yang ikhlas tidak begitu, mau diomongin orang, mau dijelek-jelekin orang, mau dipuji orang, sama saja. Itu tidak riya gitu. Jadi bersih hatinya itu, tidak ada keruh gitu, tidak ada keruh. Kalau kita masih ada karena orang, takut dicaci orang, takut dipuji orang, itu dia. Jadi kalau ikhlas mah gampang saja. Tidak hancur karena dicaci, tidak mengangkat karena dipuji orang gitu. Ikhlas. Lihat. Terus yang al-amal li ajlin nas itu apa? Makanya ada hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya, itu pakai inna pada dedeknya. Inna itu ada waktu taukid. Sesungguhnya, yakin, sebenarnya. Taukid itu menyatakan kesungguhan, sebenarnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya, sebenarnya, sesuatu yang aku takuti kepada kalian, kepada kata baginda Rasul. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Apa syirik kecil itu? Wahwa al-amal li ajlin nas. Amal karena manusia. Jadi amal karena manusia itu bukan riya, tapi syirkun asghar, musyrik yang kecil. Iya, kita amal tapi karena manusia, karena makhluk. Itu musyrik. Musyriknya musyrik kecil. Paling banyak ditakuti oleh baginda Rasul itu umat melakukan musyrik yang kecil. Kalau musyrik besar kan kita tahu itu kan, menyembah selain Allah, gitu kan, menyembah selain Allah dan selainnya, itu yang paling gede. Inna syirka la zulmun azim, gitu kan. Musyrik itu dosa yang paling gede di alam dunia ini, musyrik. Gak ada yang lain, musyrik paling tinggi. Terus membunuh, berzina, apalagi zina muhsan, berat itu. Itu dosa-dosa yang gede gitu. Jadi begitu. Antara musyrik kecil dan riya itu begitu. Musyrik kecil beramal karena apa? Manusia, gitu di hadapan manusia, ini khusyuk gitu kan, gitu kan. Kalau di depan manusia bersama-sama gitu, ya duha 8 rakaat, itu 20 rakaat gitu. Salat subuh. Padahal kan dan itu paling banyak 12 rakaat atau 8 rakaat paling akmal. Kalau adnal kamal duha itu 4 rakaat adnal kamal, paling sedikit 2. Seperti halnya witir. Witir itu paling sedikit 1 rakaat. Setelah isya itu sudah sholat sunat isya, pada isya 1 rakaat witir cukup, paling sedikit. Tapi kalau adnal kamal jadi hampir sempurna gitu ya. Hampir sempurna 3 rakaat witir itu. Tapi kalau mau banyak akmal paling sempurna 8 rakaat atau 12 rakaat. Itu kalau witir. Kalau duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat atau 12. Kalau witir 1, 3, 11 gitu kan. 1, 3, 11, 5 boleh. Cuma adnal kamalnya paling bawah kesempurnaan adalah 3 rakaat. Kalau duha 4. Jadi begitu antara riya dan syirkul asghar. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dibersihkan dari penyakit-penyakit. Sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar mengabdi kita itu kepada Allah, bukan karena siapa-siapa gitu kan. Bukan karena uang, bukan karena pengen dinaikin gaji gitu. Bukan karena apa-apa malas gitu, karena Allah ibadah kita. Tidak ada makhluk-makhluk yang karena makhluk-makhluk yang mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan atau yang mau bertanya, yang bisa dijawab insya Allah dijawab, kalau yang nggak bisa dijawab bisa barang-barang kita menjawab. Silakan. Sok. Tantang dong. Kalau nggak ada kita tutup, kita lanjut. Cukup ya?
perbedaan kan ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Kalau sum'ah bahasanya sum'ah dari sami'ah. Sum'ah itu dari sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Kalau sum'ah itu pengen didengar gitu. Pengen didengar. Sum'ah itu pengen didengar orang. Hampirlah deket-deket dengan riya gitu. Hampir deket-deket dengan riya. Sum'ah pengen didengar orang, seperti saya kayaknya keluar gitu kan, pengen didengar orang, lu bagus, suaranya bagus. Itu mungkin kalau tidak bersih hatinya sum'ah disebut. Sum'ah pengen didengar orang gitu kan, atau sedekah kita supaya apa diumumin gitu kan, ada yang gitu kan kalau sedekah. Makanya sebanyaknya dari hamba Allah gitu kan, dari hamba Allah, padahal namanya dari hamba Allah sekian gitu kan. Saya kan sering itu kan ngumumin rapat Jumat gitu kan. Dari hamba Allah sekian, dari hamba Allah sekian gitu kan. Mungkin ada yang nyebut hamba Allah takut sum'ah, takut riya gitu, takut didengar orang, jadi pahalanya amalnya tidak bersih gitu. Ada kecampuran, pengen dikatakan orang dia sedekahnya keren gitu kan. Padahal walaupun disebutkan gitu kan, dari Haji Dede Hidayat 2 juta sedekah ke Masjid Al-Falah contohnya, disebutin gak apa-apa asal hatinya bersih, tidak pengen didengar orang. Tujuannya supaya yang lain ngikut gitu. Supaya yang lain ngikut gitu. sebenarnya. Itu tuh jangan karena biar saya dikatakan saya bisa jatuh 2 juta gede gitu. Tapi tujuannya itu supaya yang lain ngikut. Itu ada kebolehan, boleh disebutkan supaya yang lain ngikut. Gitu ya Pak Dede? Ya. Ada lagi? Ya. Sekarang suka banyak grup-grup kayak one day one news, terus kayak salawat 10.000 terus jadi amalan yang gitu. Itu kan menginfokan saya udah 1 juz, jadi kan hafalan tuh udah 2 juz, terus udah salawat berapa kali. Itu kan masuk riya. Iya. Awas. Jadi begini ya, antara sebenarnya hati kita gitu, hati kita peduli orang mau ngomongin apa gitu. Yang penting hati kita lurus, gitu kan. Tidak ada pengen apa-apa gitu kan, tidak ada ini mau lurus supaya karena Allah kayak gitu kayaknya. Birain mau orang ngomongin apa gitu, wah biarin itu ya, nggak apa-apa biarin. Kalau kita masih kena omongan orang, kita belum lurus, belum ikhlas. Terkena omongan orang gitu ya, dia ya, akhirnya jadi lemas gitu kan, nggak nerusin hafalan lagi gitu, nggak nerusin amal itu lagi. Kita ini sudah tercecer oleh penyakit dia, tercemar oleh penyakit dia. Kalau kita masih terpengaruhi oleh omongan-omongan makhluk, omongan-omongan manusia. Kita kalau benar-benar ikhlas, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, tidak ada masalah. Ya, kita mah karena sehat. Mungkin gitu. Jadi tergantung hati kita. Kalau hati kita lurus, silakan mau dikasih tahu sama orang supaya orang yang tadi supaya ngikut sama kita gitu kan, ngikut kabita gitu ya, supaya miluan batur deh gitu, supaya tidak masuk sakit. Gitu ya, menurut cukup. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.